Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, nyalakan tombol lonceng, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sore hari sambil membaca beberapa artikel dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu saya teringat beberapa kasus yang terjadi tahun 2008. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, tentunya mungkin kita pernah mengalami hal yang sama terjadi di sekitaran kita. Dan timbul berbagai pertanyaan-pertanyaan menyangkut tentang hukum, tentang penanganannya. Salah satu yang paling sering ditanyakan adalah terkait pertanggungjawaban pidana. Nah, kasus 2008 tersebut kemudian perkaranya selesai atas dasar perdamaian. Nah, pertanyaan yang harus diajukan dan sebagai bentuk kritisi adalah apakah sikap penyelesaian perkara dengan cara seperti itu adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau yang disederhanakan adalah apakah dengan damai perkara lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat selesai. Nah, di dalam Undang-Undang 22 2009 ada 3 golongan tentang kecelakaan lalu lintas. Ada golongan biasa, golongan sedang, dan golongan berat. Kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau luka berat masuk dalam golongan berat. Nah, tentunya kita pun harus melihat dari sisi bentuk deliknya. Setiap proses tindak pidana tersebut digantungkan pada jenis delik. Ada 2 jenis delik. Ada delik aduan dan delik biasa. Kalau delik aduan, delik yang pada prinsipnya, tindak pidana yang pada prinsipnya baru akan dapat dilakukan proses lebih lanjut ketika ada pengaduan. Ini sifatnya mutlak. Pengaduan baru kemudian membuka pintu proses penyelidikan dan tahapan lainnya. Sekali lagi, proses pengaduan bersifat mutlak. Artinya, kalau polisi sendiri melihat perilaku tindak pidana yang masuk dalam proses pengelompokan delik aduan pun, dia tidak dapat serta-merta melakukan proses perkara tersebut karena bentuk deliknya adalah delik aduan. Sementara dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia masuk dalam delik kedua, delik biasa. Delik biasa adalah delik yang tidak membutuhkan laporan. Ketika ada perkara itu terjadi, maka seyogianya dapat dilakukan proses penyidikan, dan tahapan lainnya. Nah, kembali kepada perkara pada peristiwa 2008, pada peristiwa tersebut sepantasnya salah, keliru, ketika perdamaian, ketika pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia, lalu kemudian memberikan bantuan, memberikan ganti kerugian kepada ahli waris, dan memintai agar perkara tersebut disudahi. Tentunya menjadi tanda tanya besar juga kalau kemudian penegak hukum menerima. Fakta di lapangan, fakta yang ada di sekitar kita memang demikian. Seringkali korban yang menganggap bahwa perkaranya telah selesai, telah ada kata sepakat kedua belah pihak, lalu kemudian si pelaku memberikan bantuan, ganti kerugian sampai pada proses pemakaman dan biaya-biaya lain,
lalu kemudian menganggap perkaranya selesai, penegak hukum lalu menutup perkara tersebut, tidak lagi menindaklanjuti perkara tersebut. Ini salah, ini keliru, ini wujud dari ketidaktaatan terhadap asas. Mengapa? Karena dia masuk dalam delik biasa. Delik biasa jelas perkaranya harus tetap dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kalaupun sudah dilakukan proses ganti kerugian, ya ganti kerugian tidak kemudian menghapus pertanggungjawaban pidana. Sekali lagi, ganti kerugian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-Undang 22 2009 ada beberapa pasal yang mengatur soal itu. Misalnya pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penegasan. 235 ayat 1 itu memberikan penegasan. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud 229 ayat 1 huruf C, pengemudi, pemilik, atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Jadi jelas, kalau dia sudah memberikan ganti kerugian, kalau dia sudah memberikan bantuan kepada ahli waris, tidak kemudian menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Jadi akan lucu, akan merasa aneh kalau kemudian tiba-tiba penegak hukum menghentikan perkaranya karena dasar sudah dilakukan perdamaian, karena dasar keluarga korban tidak memproses lebih lanjut. Bentuk deliknya delik biasa. Harusnya perkara ini sampai kemudian pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan. Harusnya seperti itu. Nah, materi singkat ini saya berharap dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat menjadi alat kontrol. Dapat menjadi alat kontrol terhadap sesama, teristimewa juga kepada penegak hukum. Dapat menjadi alat kontrol kepada penegak hukum dan mungkin sedikit kritik tentang lemahnya proses penegakan hukum karena ketidaktaatan terhadap asas yang berlaku di Indonesia. Mungkin ini beberapa catatan penting yang bisa saya bagikan. Saya berharap memberikan manfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.